Besti Lila, ketemu lagi dengan saya, si Reki. Kita akan membahas sesuai janji kita, anak iblis dan tugasnya. Apa aja sih? Siapa aja sih? Apa aja tugas dan siapa anak iblisnya itu? Nah, tetap ya kita bahas di buku saku ini. Iblis mempunyai 5 anak laki-laki dan masing-masing dari mereka sudah ditugaskan untuk mengurusi satu bidang tertentu. Kemudian iblis menamai mereka. Jadi setiap satu tugas itu satu iblis. Tapi kan manusia itu banyak ya. Berarti misalkan namanya A, berarti iblisnya semua itu mirip semua A gitu ya. Paham gak sih? Ya paham. Nih namanya Saber, A'war, Miswat, Dasim, dan Zalanbur. Pertama ya, Saber adalah setan yang fokus dalam hal musibah. Kita bisa bayangin ya, setan yang namanya Saber dan manusia itu banyak. Berarti mereka memiliki komplotan atau yang bisa disebut setan ini kelompoknya namanya Saber. Jadi setan yang fokus dalam hal musibah gitu. Bukan iya, kayak gitu. Dia menyuruh, tugasnya ya, dia menyuruh orang untuk mengucapkan kata-kata celaka, subur, pakai ts, subur, menyobek kain, menampar pipih, dan meneriakan teriakan jahiliyah ketika seseorang tertimpa musibah. Dia juga menghalangi orang dari bersabar saat diterpa musibah. Berarti benar kata-kata yang sering terucap atau kata-kata yang terbiasa misalkan kita lontarkan hal-hal yang jelek, itu akan menjadikan kebiasaan kita ketika kita terkena musibah, lontaran yang jelek itu keluar pas saat musibah terjadi. Misalnya kata-kata selain mengucapkan nama Allah ya, kayak astaga gitu. Nah itu termasuk kata-kata yang tidak baik. Ini A'war tuh mengurusi perzinahan. Dia menyuruh manusia agar melakukan zina dan memperindah perbuatan zina di hati manusia. Seperti ya di mata yang berbuat zina itu terlihat indah, dan mereka ketika berbuat zina tidak memikirkan apa sih dampak dan akibatnya, kayak gitu. Ini namanya juga diperindah sama setan ya. Ya banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya setan manusia, setan itu manusia, setan itu musuh nyata manusia. Ya, malah ketawa. Miswat adalah penganjur kebohongan, mengajari orang untuk berbohong, khususnya orang-orang yang lemah iman, berbohong. Dasim adalah yang masuk mengiringi laki-laki yang datang kepada istrinya, lalu dia menjadikan laki-laki tersebut melihat aib dan cacat pada keluarganya dan menjadikannya marah terhadap mereka, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekcokan di antara suami dan istri. Dasim, berarti Dasim ini bawa orang ketiga untuk memasuki orang kedua ini, merusak rumah tangganya. Ya Allah ya, Dasim namanya ya. Zalanbur adalah penghuni pasar. Tugas utamanya adalah membisiki para pedagang yang lemah imannya untuk berbohong tentang dagangannya, bersumpah dusta, serta berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Tempat yang paling sering dikunjungi setan dalam berbagai aktivitasnya adalah pasar. Ini ya, kalau di tempat keramaian atau di tempat umum banyak-banyak doa. Ini kelompok Zalanbur atau anak iblis Zalanbur, penghuni pasar.
pedagang-pedagangnya juga ya bisa dirasuki sama Zalambur ini. Timbangan dicurangi. Nah itu tuh anak iblis dan tugasnya ya. Semoga kita dijauhi dari anak iblis dan tugasnya. Oh iya, nih habis pembahasan ini anak buah iblis yang paling sukses di bab selanjutnya ya. Ini hadis ya, di sini diterangin hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, bab sifah al-qiyamah wa al-jannah wa an-nar. Di sini ada kata-kata yang udah saya stabilo inungu. Penugasan setan itu mirip dengan pengiriman pasukan ekspedisi untuk mengemban misi khusus. Kemudian kembali lagi ke markas sang panglima untuk melaporkan hasilnya. Berarti panglimanya ini raja iblis. Enggak sih, anak iblisnya aja ada banyak. Kelompoknya ada 5 anak iblisnya. Nah, ini 2 hadis ini mengisyaratkan secara jelas keterkaitan antara fitnah antar umat Islam ini dengan fitnah yang ditebarkan oleh iblis. Setan sibuk menguatkan jeratan fitnah untuk memperdalam dan menanam pengaruhnya di masyarakat Islam. Jadi kita sebagai umat muslim, sesama umat muslim juga ada fitnahnya ya, maksudnya jadi sesama muslim aja terkena fitnah, apalagi yang bukan muslim itu sendiri banyak fitnahnya. Oke, kita bahas di bab selanjutnya ada apa? Tips jitu agar menang saat bertempur melawan iblis dan bala tentaranya. Ini ada berapa? Ada 8. Ada 10 ternyata. Pertama, kerakusan, contohnya ya. Pertama, kerakusan dan prasangka buruk. Kemudian aku menghadapinya dengan kepercayaan kepada Allah dan sikap qanaah. Berarti kerakusan ya Allah. Kerakusan dan prasangka buruk ini kita bisa dengan menjikapi dengan qanaah, puas dengan apa yang diberikan Allah. Yang kedua, rasa cinta yang berlebihan kepada kehidupan dan panjang angan-angan itu bisa kita sikapi dengan perasaan takut terhadap kematian. Pasti yang datang secara tiba-tiba, kita nggak tahu kematian kita datangnya kapan, maka kita harus memiliki perasaan itu selalu ya. Yang ketiga, mencari kesenangan dan kenikmatan. Kemudian aku menghadapinya dengan ilmu sehingga aku memahami bahwa kenikmatan itu pasti akan hilang, kelak akan dihisab pastinya. Keempat, perasaan bangga terhadap diri sendiri, ujub ya, ini perasaan ujub tuh nggak boleh. Kemudian aku menghadapinya dengan sebuah kesadaran bahwa semua itu ada karena anugerah Allah semata dan takut terhadap hukumannya. Seperti yang menimpa orang-orang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Ini datanya dari setan nih, ujub nih. Kelima, meremehkan manusia dan tidak memuliakan mereka. Ini nyepelein kayaknya. Kemudian aku menghadapinya dengan pengetahuan terhadap hak-hak dan kemuliaan mereka. Keenam, rasa dengki. Kemudian aku menghadapinya dengan sikap ridho atau rela terhadap jatah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ini biasanya ketika melihat suatu kenikmatan yang diberikan oleh temannya, dia merasa iri atau dengki. Nah, ini datanya dari setan atau iblis. Ketujuh, ria, melakukan amalan agar dilihat orang lain, cinta pujian. Kemudian aku menghadapinya dengan keikhlasan. Kedelapan, sifat kikir. Kemudian aku menghadapinya dengan kesadaran dan
ilmu bahwa apa yang ada di tangan manusia itu akan musnah, sedangkan apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Kesembilan, kesombongan. Kemudian aku menghadapinya dengan ketawaduan, sikap rendah hati. Kesepuluh, rasa tamak. Kemudian aku menghadapinya dengan rasa percaya dengan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk diraih, dan bersikap zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu tips jitu agar menang saat bertempur melawan iblis bala tentaranya. Sulit ya kalau dipraktekin juga ya. Kita benar-benar selalu minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jalan masuk iblis. Makna talbis iblis. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, sedangkan gurur adalah salah satu jenis kebodohan yang menyebabkan manusia meyakini sesuatu yang rusak sebagai sesuatu yang benar dan perkara yang buruk sebagai perkara yang baik. Sedang sebabnya adalah adanya subhat yang mengakibatkan hal itu. Ini ada 6 tahapan iblis untuk melumpuhkan manusia, judulnya. Ada yang lebih bagus nih, apa? Yang aku stabiloin. Ini ya, dengki ini paling jalan masuk terlapang bagi iblis. Dengki. Ini kita kalau merasa dengki, kita yang akan yang tersakiti. Nih. Apalagi. Nih. Seorang lelaki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan, "Jika kamu menjadi ulama, maka jadilah ulama. Jika kamu tak mampu menjadi ulama, maka jadilah penuntut ilmu. Jika kamu tidak mampu menjadi penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Jika kamu tak mampu mencintai mereka, jangan kamu membenci mereka." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Subhanallah, telah dibukakan jalan keluar untuk kita." Nah, iblis sebenarnya ini mendengkimu, engkau didengki olehnya. Lantas, dia menghalangi darimu pahala cinta. Ia tidak akan puas hanya dengan itu saja sampai ia berhasil menjadikanmu membenci saudaramu sehingga kamu berdosa. Bagaimana bisa begitu? Nah, bisa jadi engkau membenci orang alim yang mendapatkan nikmat ilmu, lalu engkau menginginkan agar dia berbuat salah dalam din Allah Ta'ala. Nah, lantas kesalahannya tersingkap sehingga tersebar luas keburukannya. Ini meskipun buku saku isinya daging banget. Oke, pembahasan bedah buku kali ini kita akhiri sampai di sini. Bye. Kita bertemu lagi di video lainnya.